Arca yang selanjutnya menjadi ikon Museum Purwa adalah Arca Ganesha. Arca Ganesha ini sebagian besar dapat dikatakan utuh. Digambarkan duduk seperti bayi dengan badan sangat buntet atau tambun sehingga kelihatan lucu. Namun raut mukanya yang tampak garang. Kepala memakai mahkota dari rambutnya yang disanggul atau jata mahkota. Tangan 4 buah caturbuja. Tangan kanan belakang membawa kapak atau parasu. Tangan kiri belakang membawa tasbih atau aksamala. Tangan kanan depan sangat aus. Tangan kiri depan membawa mangkuk atau modaka. Namun telapak tangan ini pun juga aus. Belalai membelok ke kiri, yang tentunya dengan ujung dicelupkan ke dalam mangkuk. Mengenakan kelat bahu keyura, gelang tangan kankana, dan gelang kaki nupura. Di depan perut melintang tali kasta atau upawita. Perut berukuran buncit atau lambodara. Keistimewaan dari Arca Ganesha ini terdapat tali badong pada bahunya yang menandakan arca ini hasil kesenian masa kerajaan Kadiri. Keistimewaan yang lain pada tempat duduknya yang berbentuk persegi terdapat gambar tikus. Tikus merupakan wahana dari Dewa Ganesha. Di Indonesia, Arca Ganesha digambarkan bersama-sama dengan tikus sangat jarang dijumpai. Dalam mitologi Hindu, Ganesha adalah dewa berkepala gajah yang merupakan pemimpin dari orang-orang Gana, yaitu kelompok masyarakat pemuja hewan gajah. Dari etimologi namanya, Ganesha berasal dari kata Gana, kelompok pemuja hewan gajah, dan Isha, tuan atau pemimpin. Banyak versi yang menceritakan tentang asal-usul Dewa Ganesha. Menurut kitab Brahma Wairawata dikisahkan bahwa ketika Parwati melahirkan anak dari hasil perkawinannya dengan Dewa Siwa, semua dewa ingin melihat bayi yang baru lahir tersebut karena kabarnya bayi tersebut memiliki wajah yang tampan dan bersinar. Tersebutlah seorang dewa bernama Sani, yaitu Dewa Saturnus, yang juga ikut melihat. Dewa Sani memiliki kekuatan bahwa sesuatu yang dipandangnya dengan seksama maka akan meledaklah yang dilihatnya itu. Demikianlah ketika ia memandang bayi tersebut karena ketampanannya. Seketika kepala bayi itu meledak. Semua dewa terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya Dewa Wisnu mempunyai akal untuk mencarikan ganti kepala bayi tersebut. Wisnu turun ke bumi dan yang dijumpai pertama kali olehnya adalah seekor gajah. Tanpa pikir panjang, kepala gajah tersebut dipenggal dan kemudian dibawa ke kahyangan untuk dipasangkan ke badan bayi sehingga bayi tersebut hidup kembali dengan berkepala gajah. Sedangkan menurut kitab Semaradahana karangan Pu Darmaja dari kerajaan Kadiri diceritakan bahwa Ganesha berkepala gajah karena ketika Dewi Parwati hamil tua, ia dikejutkan oleh kedatangan Dewa Indra dengan seekor gajahnya yang bernama Airawata yang pada saat itu tiba-tiba lewat di depan Dewi Parwati. Karena terkejutnya sehingga bayi yang dikandungnya lahir dan ternyata bayi yang baru lahir tersebut berkepala gajah. Ada lagi versi lain dari India, yaitu bahwa Ganesha tercipta dari kerudung Dewi Parwati dan dijadikannya sebagai pengawal pribadinya. Pada waktu Dewi Parwati sedang mandi, Dewa Siwa hendak memasuki taman, tetapi dicegah oleh pengawal Dewi Parwati yang baru tersebut. Akhirnya terjadilah perang antara Dewa Siwa dengan pengawal Dewi Parwati. Pengawal Dewi Parwati dapat dikalahkan dengan memenggal kepalanya.
Melihat kejadian tersebut, Dewi Parwati marah dan menuntut agar pengawalnya dihidupkan lagi. Dewa Siwa bingung dan atas bantuan Wisnu, maka kepala pengawal itu diganti dengan kepala seekor gajah. Ganesha sebagai dewa berfungsi dewa pemujaan baik di kuil maupun di luar kuil. Ia dipuja sebagai dewa ilmu pengetahuan, dipuja ketika orang memulai untuk pekerjaannya. Juga dipuja sebagai dewa yang menghancurkan segala rintangan jahat, Wigna Wigneswara. Kendaraan atau wahana dari Dewa Ganesha adalah seekor tikus.